Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu uji normalitas data menggunakan uji Lily-Force. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Haliza, Raisa Zanuba, dan Rifki Arya. Apa sih uji Lily-Force itu? Uji Lily-Force adalah salah satu metode pengujian untuk menguji normalitas suatu data. Uji Lily-Force ini memiliki beberapa kesamaan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Sebelum menggunakan uji Lily-Force, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada data berskala interval atau rasio, atau bisa disebut juga kuantitatif. Yang kedua, data tunggal. Yang ketiga, data untuk N besar maupun N kecil. Uji Lily-Force dapat digunakan jika data sampel lebih dari satu. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur pengujian normalitas data dalam uji Lily-Force. Ada 5 prosedur yang harus kita penuhi. Prosedur yang pertama yaitu merumuskan formula hipotesis. Dalam merumuskan formula hipotesis ini ada H0 yang artinya data itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian H1-nya yaitu data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Prosedur yang kedua yaitu menentukan nilai-nilai Z, Fx, Sx, dan nilai mutlak dari Fx dikurangi Sx ini. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu Z, apa itu Fx, apa itu Sx, dan nilai mutlak dari Fx dikurangi Sx. Nah, untuk Z sendiri merupakan angka normal baku yang kita bisa cari dengan menggunakan X awal dikurangi X bar atau rata-rata dibagi dengan S atau simpangan baku. Kemudian untuk Fx sendiri itu merupakan probabilitas kumulatif teoritis atau tabel kumulatif normal baku. Selanjutnya untuk Sx yaitu probabilitas kumulatif sampel, bisa kita cari dengan menggunakan frekuensi kumulatif data dibagi dengan N. Lalu untuk nilai mutlak dari Fx dikurangi Sx ini sendiri, tinggal kita mengurangkan Fx dikurangi dengan Sx, lalu kita mutlakkan. Jadi kalau nilai dari Fx dikurangi Sx itu adalah negatif, lalu kita mutlakkan, maka nilainya akan menjadi positif. Nah, prosedur yang ketiga yaitu menentukan tingkat signifikansi atau alfanya. Nah, untuk mendapatkan nilai dari tabel Lily-Force ini bisa kita cari dengan mengalihkan antara alfa dengan jumlah data. Nah, alfa sendiri bisa bernilai 1% atau 5% tergantung kepada pengujinya. Jadi alfa dikali dengan jumlah data, lalu hasilnya kita lihat di dalam tabel Lily-Force. Yang selanjutnya, prosedur yang keempat yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesis. Nah, untuk menentukan kriteria pengujian hipotesis ini, kita harus membandingkan antara nilai terbesar dari nilai mutlak Fx dikurangi Sx ini dengan tabel Lily-Force. Yang pertama, jika nilai terbesar dari nilai mutlak Fx min Sx ini kurang dari nilai tabel Lily-Force-nya, maka H0 diterima. Artinya apa?
Artinya, data tersebut merupakan data yang berdistribusi normal. Nah, yang kedua yaitu jika nilai terbesar dari nilai mutlak fx min sx ini lebih besar sama dengan nilai tabel Lillie force-nya, maka H0-nya itu ditolak. Artinya apa? Artinya yaitu data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, yang selanjutnya yaitu prosedur yang kelima, yaitu memberikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari prosedur awal sampai akhir, lalu kita dapatkan itu kesimpulannya data tersebut berdistribusi normal atau tidak, begitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menguji data untuk diuji di SPSS menggunakan uji Lillie force. Ini dilakukan untuk menguji data apakah data tersebut berdistribusi normal atau data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke tabel variable view, lalu mengetikkan di kolom nama yaitu hasil belajar 1. Di tabel ke desimal kita ganti menjadi angka 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Selanjutnya di measure-nya kita ganti menjadi scale. Nah, selanjutnya labelnya juga kita ketikkan, yaitu pretest. Selanjutnya di tabel keduanya kita tulis lagi hasil belajar kedua seperti tadi, lalu desimalnya kita nolkan kembali, labelnya kita tulisnya di post-test, dan measure-nya kita ganti menjadi scale juga. Balik ke data view, kita sudah bisa melihat bahwa itu sudah mengganti. Selanjutnya kita akan memasukkan data hasil belajar matematika yang sudah kita buat tadi, yaitu ada 10 data, yaitu 10 data pretest dan 10 data post-test. Data-data ini kita pindahkan ke SPSS. Nah, setelah data tersebut sudah dipindahkan ke SPSS, lalu kita akan masuk ke deskripsi statistik, lalu memilih menu explore. Nah, di menu explore ini kita pindahkan pretest hasil belajar 1 ke tabel dependent list, dan juga post-test hasil belajar 2 ke dependent list. Selanjutnya masuk ke menu plots. Nah, faktor level together-nya kita centang di box yang non. Lalu di deskriptifnya juga kita centang stem and late-nya. Setelah itu normality process with test-nya kita centang juga, lalu klik continue. Nah, jika sudah kita tinggal klik OK saja. Nah, sudah ada semuanya, kita tinggal menunggu dan sudah keluar nilainya. Nah, tabel ini sudah ada, dan di sini ada tulisan Kolmogorov-Smirnov A. Nah, Kolmogorov-Smirnov A ini adalah tabel Lillie force, karena tabel Lillie force tadi sudah disebutkan bahwa Lillie force sendiri tidak jauh beda dengan tabel Kolmogorov-Smirnov, atau bisa dikatakan sebuah turunannya. Maka dari itu ditulisnya Kolmogorov-Smirnov A. Kita sudah mendapatkan signya itu 0,2. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria pengujian dari Lillie force sendiri, yaitu yang pertama, jika nilai signya lebih besar daripada alpha, yaitu 0,05, maka data yang diuji berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signya lebih kecil daripada alpha 0,05, maka data yang diuji tidak berdistribusi normal. Nah, dari hasil yang tadi kita dapat menyimpulkan bahwa data nilai pretest dan post-testnya berdistribusi normal karena nilai signya itu 0,2 lebih besar daripada nilai alpha.
alfa yaitu 0,05. Nah, mungkin sekian materi dari uji Lilly Force. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Bye.